Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kusayangi, sesuai hasil AKPD yang telah kalian isi, ternyata anak-anak banyak yang belum mengetahui atau ingin lebih paham lagi mengenai informasi beasiswa, terutama beasiswa yang kebanyakan ditanyakan anak-anak selama ini adalah dari KIP atau PIP. Maka dari itu hari ini akan saya jelaskan tata caranya pengusulan dan seluk-beluknya PIP seperti apa, ya. Yang pertama adalah tata cara memperoleh KIP. Anak-anak pasti ada dua, sudah dapat atau sudah punya kartu KIP-nya, sudah punya KIP, yang satunya belum sama sekali ya, belum dapat KIP atau mungkin belum punya kartu KIP-nya. Nah, mari di sini nanti akan dibahas. KIP dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama menggunakan usulan satuan pendidikan. Yang kedua melalui pemadanan basis data terpadu dengan data pokok pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang kedua inilah yang akan sekolah fasilitasi, yaitu operator nanti akan memadankan data kalian, terutama BDT-nya, basis data terpadunya, dengan dakodiknya. Usulan satuan pendidikan. Yang pertama, satuan pendidikan mengusulkan data calon penerima KIP kepada Dinas Pendidikan. Kalau SD SMP ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kalau SMA SMK dan PKLK ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan melakukan validasi nanti. Usulan satuan pendidikan berdasarkan status kelayakan peserta didik. Jadi tidak semua peserta didik dapat di ACC kalau mengajukan PIP. Kalau memang layak, memang dari keluarga yang kurang mampu, maka akan divalidasi, gitu ya. Jadi harus prioritasnya itu sasaran penerima KIP, sesuai sasaran. Yang ketiga, Dinas Pendidikan mengirimkan hasil validasi kepada Kemdikbud melalui Direktorat Teknis terkait sebagai rekomendasi penerima KIP. Jadi ini prosedurnya seperti ini. Yang keempat, Direktorat Teknis terkait melakukan penyaringan akhir atas kelengkapan data rekomendasi untuk ditetapkan sebagai penerima KIP. Jadi ada beberapa nama anak-anak, nanti mana yang sasarannya adalah penerima KIP sesuai dengan pengecekan, validasi, maka nanti diterbitkan SK untuk anak-anak yang menerima KIP. Kuasa pengguna anggaran menerbitkan SK daftar nama peserta didik penerima KIP. Jadi yang menerbitkan itu adalah kuasa pengguna anggaran. Apabila ada peserta didik yang secara kriteria termasuk sasaran penerima PIP, namun tidak atau belum diusulkan oleh sekolah, maka dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ini dia harus statusnya peserta didik yang apabila masih aktif ya, masih aktif sekolah. Yang pertama, bagi peserta didik yang telah menerima KIP, jadi kalau dia sudah punya KIP, cukup membawa KIP miliknya, nanti difotokopi, dibawa ke sekolah untuk didaftarkan sebagai calon penerima PIP. Jadi nanti operator itu membutuhkan ini. Untuk lebih lengkapnya nanti biasanya yang sudah dilakukan anak-anak itu selain membawa kartu fotokopian PIP-nya, disertai membawa fotokopi KK. Ya, fotokopi KK, fotokopi KIP-nya, kartunya, fotokopi KTP salah satu orang tua, ya, fotokopi kalau sudah punya kartu pelajar bisa dibawa, kalau tidak punya tidak apa-apa. Jadi itu bisa nanti dibawa untuk didaftarkan sebagai calon penerima. Bu, bagaimana kalau tidak punya kartunya? Saya penerima, saya sudah punya KIP tapi tidak punya kartunya, gitu ya. Biasanya bisa ke Dinsos dulu, nanti Dinsos akan memberikan surat keterangan bahwa kamu adalah warga yang sudah masuk DTKS, sudah masuk DTKS dan sudah termasuk pada BDT. Nanti keterangan itu dibawa ke sekolah.
B, bagi peserta didik yang belum menerima KIP, jadi dia sama sekali belum punya kartunya, belum punya KIP-nya, tapi dia termasuk sasarannya, maksudnya dari keluarga yang kurang mampu, sesuai ya istilahnya. Misalkan berasal dari keluarga pemegang KKS, kalau bapak ibunya punya kartu pemegang KKS, kartu keluarga sejahtera ya ini ya, dapat membawa KKS-nya ke sekolah ya. Didukung dengan tadi, jadi tetap ya, walaupun kalau belum punya KIP itu tetap yang dibawa nanti, kalau punya KKS ya KKS dibawa, kalau punya kartu PKH juga dibawa, KK jangan sampai lupa, KTP, fotokopi KTP bapak ibu atau salah satu juga jangan lupa, dan surat keterangan dari Dinsos ini ya, kalau kalian sudah masuk DTKS dan BDT. Namun kalau belum masuk DTKS atau BDT, belum masuk ke situ, nanti prosesnya menunggu dulu ya, pengajuannya dari desa, jadi memang prosesnya tidak singkat, kadang membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa dikategorikan masuk di BDT-nya dan DTKS-nya, jadi memang butuh proses. Jadi itu nanti yang dapat melihat sudah masuk atau belum itu dinas sosial setempat di mana kalian tinggal ya. Yang kedua, apabila peserta didik ini putus sekolah, tidak lagi bersekolah, maka apakah masih bisa mendapatkan KIP? Tetap bisa ya. Caranya harus mendaftarkan diri ke sekolah dulu. Jadi intinya kalau dia putus sekolah harus sekolah dulu, harus daftar sekolah dulu. Mungkin di lembaga non formal. Itu bisa ya, nanti dia juga berhak mendapatkan manfaat dari PIP. Kadang kan ada yang ikut paket C gitu ya, tetap bisa. Setelah terdaftar sekolah atau lembaga pendidikan yang terkait mengusulkan, nah nanti tetap yang mengusulkan adalah lembaga yang terkait atau sekolah yang kalian tuju untuk diusulkan oleh operatornya, jadi seperti itu ya. Anak di lembaga non formal, anak pemegang KIP maupun anak tanpa KIP tetapi dari keluarga pemegang KKS yang belajar di lembaga pendidikan non formal juga bisa mendapatkan dengan melaporkan kartu tempat mereka terdaftar. Jadi tetap nanti lembaga yang memegang ini yang akan membantu untuk memfasilitasi ya. Lembaga pendidikan non formal, SKB, PKMB, PKBM, lembaga kursus, pelatihan, pendidikan non formal, mendaftarkan anak pemegang KIP maupun anak tanpa KIP yang intinya adalah keluarga ini termasuk pada keluarga yang kurang mampu, yang biasanya sudah menerima KKS ya, kartu keluarga sejahtera. Untuk kemudian nanti disampaikan data usulan ini, calon penerima ini sesuai dengan format usulan yang diminta oleh dinas pendidikan setempat. Nah ini yang saya bilang tadi, BDT. BDT itu adalah singkatan dari basis data terpadu. Ini perlu dimutakhirkan. Kemensos menyerahkan data peserta didik yang tercatat dalam BDT. Jadi ada anak-anak yang keluarga yang sudah tercatat BDT, ada yang belum. Yang sudah tercatat dalam BDT kepada Kemdikbud ini untuk dipadankan, jadi untuk di cross check ke Dapodik nanti. Hasil pemadanan ini menjadi dasar penerbitan SK. Jadi maka dari itu butuh surat keterangan yang menyatakan bahwa kalian itu masuk BDT dan DTKS. Ini nanti gunanya untuk dipadankan oleh Dapodik sekolah-sekolah. Nah, apabila ingin ada pembatalan KIP ya, pembatalan KIP dapat dilakukan karena mungkin ada perubahan data BDT ya. Mekanismenya seperti ini. Direktorat Teknis terkait memilah data hasil pemadanan BDT dipilah dulu dengan Dapodiknya untuk melihat peserta didik yang keluarganya sudah tidak tercatat lagi di BDT. Lalu KPA menerbitkan SK pembatalan berdasarkan hasil pemilahan tadi, sebagaimana pada huruf A. Usulan pembatalan dari dinas apabila ditemukan peserta didik yang telah meninggal dunia, putus sekolah, tidak diketahui keberadaannya, dan menolak menerima KIP, maka kepala sekolah atau lembaga
melaporkan status siswa tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten atau Kota. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota ini melakukan validasi atas laporan dari kepala sekolah, lembaga itu ya, sebagai rekomendasi untuk pembatalan KIP. Jadi rekomendasi ini dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang menyebabkan peserta didik tidak memungkinkan untuk menerima KIP. KPA menerbitkan SK pembatalan berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan. Pejabat membuat komitmen terkait mengembalikan dana PIP ini ke kas negara. Jadi apabila status siswanya tadi terdapat pada poin A ini, ya, ini nanti uangnya akan dikembalikan di kas negara berdasarkan SK. Jadi ada dua kategori ya tadi ya, sudah punya KIP atau belum punya KIP. Kalau sudah punya KIP, tolong membawa fotokopi KIP-nya ke sekolah. Apabila dirasa belum cair ya, dari kelas 1, mungkin dia sudah kelas 2 kok belum cair-cair. Nah, mungkin bisa diusulkan ke sekolah. Jadi seperti itu. Apabila sama sekali belum memiliki KIP, maka prosedurnya ya memang harus ke desa itu minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Dari desa nanti ke dinas sosial untuk minta bahwa kalian itu sudah masuk BDP dan DTKS. Surat itu nanti akan dibawa ke sekolah. Maka nanti kami akan mengusulkan ke Mas Rido, operatornya akan diusulkan dan dipadu-padankan di Dapodiknya. Jadi seperti itu prosesnya ya. Nanti kalau masih ada yang belum jelas bisa menghubungi saya, Jati, silakan, atau datang langsung ke ruang BK, tapi tetap ya sesuai janji, nanti janjian dulu. Begitu anak-anak, semoga informasi ini bermanfaat. Jadi pesan saya, tidak ada sesuatu hal yang menghalangi kita untuk tetap belajar. Jadi kondisi apapun kita tetap ada jalan keluarnya, solusinya. Salah satunya dengan kita mengurus atau dengan cara ini ya, KIP sekolah. Jadi tetap bisa terbantu dari segi biaya untuk tetap selalu lanjut sekolahnya. Baik, terima kasih. Nah, saya juga mau memberikan informasi apabila ingin cek apabila sudah masuk, sudah cair apa belum ya KIP saya, itu bisa dicek di web juga. Caranya ya, buka lamannya ini pip.kemdikbud.go.id melalui bisa ponsel, bisa komputer. Lalu pilih cari penerima PIP, masukkan NIS ya, NISN kalian, tanggal lahir dan nama ibu kandung. Kemudian klik cari. Lalu nanti status kepesertaan Anda akan muncul. Mungkin sudah pernah cair di tahun berapa gitu, ada nanti riwayatnya. Jadi kalau webnya dibuka itu seperti ini tampilan. Ini Puslapdik ya, pip.kemdikbud.go.id. Nanti kalian di sini isi NISN-nya, terus tanggal lahirnya ya, terus nanti nama ibu kandungnya, sesuai ini tadi ya. Jadi nanti diklik aja cari gitu. Nanti akan muncul di situ nama kamu dan riwayat pencairan KIP-nya. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.